Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Triwardani SPD MPD selaku dosen mitra yang memberikan tugas pada mata kuliah Komunikasi Data. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Dan yang terhormat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa Riono dengan NIM 220209500039 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang wireless WAN. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi wireless LAN pada video kali ini yaitu definisi wireless WAN, fungsi wireless WAN, karakteristik wireless WAN, koneksi wireless WAN, komponen-komponen wireless WAN, dan juga kelebihan dan kekurangan wireless WAN. Untuk materi pertama yaitu definisi wireless WAN. Jaringan wireless WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar, yang dapat menghubungkan banyak komputer secara jarak jauh. Jaringan WAN biasanya sering digunakan pada bidang bisnis profesional untuk menghubungkan jaringan kantor mereka. Jaringan WAN dapat digunakan sekarang ini tentu hasil dari pengembangan yang membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau biasa juga menggunakan satelit. Selanjutnya ada fungsi jaringan WAN. Fungsi dari wireless WAN yaitu untuk menghubungkan jaringan LAN dan MAN ke satu jaringan. Selanjutnya membantu mempercepat berbagai proses dan juga berbagai data atau file. Mempercepat dan menyederhanakan komunikasi dan informasi arus. Memperbarui data antar perusahaan atau kantor dan dapat dilakukan kapan saja. Dan juga hemat biaya operasi. Selanjutnya ada karakteristik jaringan WAN. Jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau lagi oleh jaringan LAN atau MAN. Cakupan jaringan WAN sangat sulit. Penggunaan dapat mengakses bandwidth meski dari jarak jauh. Jaringan WAN bekerja melalui data link pada layar IoT dan fisikal. Selanjutnya ada koneksi wireless WAN. Seperti yang ada pada gambar berikut, teman-teman bisa lihat koneksi-koneksi yang dijangkau oleh wireless WAN. Untuk itu saya akan menjelaskan koneksi-koneksi yang dijangkau oleh wireless WAN. Terdapat DTE. DTE adalah peralatan terminal data di sisi koneksi tautan WAN yang mengirim dan menerima data. Titik demarkasi adalah titik demarkasi di mana kabel perusahaan telepon terhubung ke kabel di sisi pelanggan rumah. Loop lokal adalah kabel ekstensi ke kantor pusat. Kantor pusat adalah fasilitas switching yang menyediakan intercloud WAN, titik keluar untuk panggilan masuk dan keluar, dan juga bertindak sebagai titik switching untuk mentransfer data ke kantor pusat lainnya. DCE adalah perangkat sirkuit pemutusan data yang berkomunikasi dengan awan DTE dan juga WAN. PSE adalah sekelar paket switched dan saklar pada jaringan pembawa paket switched. PSE adalah titik tengah Cloud WAN.
Cloud One adalah hierarki batang, saklar, dan kantor pusat yang membentuk jaringan koneksi telepon. Selanjutnya ada komponen jaringan WAN. Yang pertama yaitu ada router. Router ini berfungsi untuk mengatur jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Kemudian ada CSU atau DSU, yaitu perangkat Channel Service Unit atau Data Service Unit yang bertugas menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Selanjutnya ada modem. Modem ini bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Nah, selanjutnya ada communication server. Perangkat yang satu ini bertugas menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial-in, serta menjadi remote access ke jaringan LAN. Selanjutnya ada asynchronous transfer mode, biasa dikenal dengan ATM, merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional jaringan cell relay. Kemudian ada multiplexer. Multiplexer akan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal ke sirkuit tertentu dan mentransfer data secara terus-menerus seperti suara, foto, teks, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada antena. Antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN, namun antena berguna untuk menyebarkan sinyal. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN. Jaringan WAN dapat digunakan untuk transmisi file, data, dan resource dengan jaringan workstation. Dapat memperoleh informasi secara real-time. Wilayah jangkauan sangat luas. Dapat diakses dari jarak jauh. Infrastruktur perusahaan bisa terpusat dan tidak perlu membuat server di tiap-tiap cabang kantor perusahaan. Meningkatkan keamanan transmisi data, bahkan data yang sensitif, karena belum dapat dikirimkan akan dideskripsi terlebih dahulu. Bandwidth yang digunakan jaringan WAN sangat besar, dapat mengirim pesan dan file dengan ukuran yang besar secara cepat apabila terkoneksi internet. Kemudian ada kekurangan jaringan WAN. Biaya pembangunan jaringan WAN, fasilitas, dan perawatan sangat tinggi. Konfigurasi pengaturan jaringan WAN sangat rumit. Wajib menggunakan firewall jika tidak ingin jaringan Anda terganggu. Berpotensi terkena ancaman dari hacker dan ancaman siber lainnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai wireless WAN. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan teman-teman bisa pahami.